1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Joseph Lukito, seorang profesional di bidang properti dan juga pelayan Tuhan. Beliau digembalakan di Morning Star, Pak. Ya, Every Nation Surabaya ya. Baik, Kekasih Tuhan, silahkan Kekasih Tuhan bisa menyusul bergabung yang sudah bergabung lewat SMS WA ini. Ada beberapa yang bersaksi, ada yang bertanya ya. Silakan Anda bisa nyusul. Telepon juga boleh ya, 0315046000. Pak Joseph, ada nomor belakang 9307 yang bergabung mau bersaksi, Pak. Shalom, selamat pagi, Pak. Saya mau saksi, 1 minggu badan saya kena demam. Badan ini sakit semua. Demam yang ketiga harinya di badan bercak-bercak merah. Dipegang sakit. Kekuatan saya hilang, nafsu makan sudah gak ada. Di dalam sakit saya bermimpi diperlihatkan peti mati yang sudah ada bunganya. Dan ketika peti itu saya dekati, petinya berdiri. Artinya peti itu gak mau saya dekati sampai 6 kali. Saya bangun dan berdoa, Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Dia sembuhkan saya. Dan saya kembali bekerja dan tubuh ini rasanya ringan, Pak. Terima kasih, apapun yang terjadi dalam ini, semau Tuhan izinkan supaya saya lebih dekat dengan Dia. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya dari 9307. Berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Selamat pagi, Pak. Saya Ibu S, memang kadang kalau bisnis saya lagi sepi, saya juga bingung, Pak, mikir gimana-gimana. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan pasti memberi jalan keluar, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin sama-sama di bidang bisnis, Pak, bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kekasih Tuhan juga mungkin yang berbisnis nih. Oke. Bapak kok bisa senyum-senyum aja, padahal bisnisnya juga kena dampak kan, gitu. Iya. Lebih susah nangis daripada tersenyum, betul kan? Iya. Effortnya lebih banyak. Ya, jadi saya kira gini, ini adalah kesempatan juga untuk pebisnis. Saatnya dua hal, ya. Yang pertama adalah mengkoreksi atau kita melihat bisnis kita selama ini, ya. Mungkin kalau sebelumnya kita sibuk bisnis kita, ya, kita tidak pernah melihat kinerja bisnis kita, apa-apa bisnis kita, gimana bisnis kita, dan pokoknya wis hajar terus saja rame gini. Pada saat seperti ini, kayak stop gini, kita mengevaluasi. Tujuan evaluasi adalah kita akan bisa melihat, ternyata selama ini terjadi kebocoran mungkin. Terjadi mungkin selama ini kita nggak efisien dan sebagainya dan sebagainya. Terus yang kedua, kita melihat bahwa dalam kondisi gini ada peluang-peluang yang mungkin dari usaha kita selama ini belum di-develop yang maksimal. Jadi di saat diam gini nih dilihatin, coba tak ini gini. Jeketek. Seperti itu. Oke, jadi ini justru kesempatan untuk mereview lagi. Ya, betul. Kira-kira Bapak punya punya ide untuk mengembangkan bisnisnya Bapak sendiri nggak? Saya kayaknya bisa merambah jenis ini nih gitu. Ya, jadi nemu nggak sudah? Banyak. Bapak nemu ya? Jadi gini, misalkan ya, kebetulan di tempat saya itu ada beberapa jenis properti. Ada gudang, ada rumah, ada apartemen gitu ya. Gudang yang tadinya hanya untuk simpen barang saja, ya, taruh barang. Kondisi seperti ini mungkin orang nggak terlalu banyak simpen barang gitu ya. Tapi yang pasti kan nggak kena hujan kan dan sebagainya, ya. Terus orang-orang yang tadinya berbisnis, salah satunya adalah agroponik. Ya, sekarang jadi tren. Menanam di halaman, ya, dan sebagainya, kan gitu ya. Terus rumahnya menjadi ya selain hijau, tapi juga pada saat bisnis jalan mulai jadi sumpek. Betul kan? Itu Pak ya. Nah, tapi ini lumayan. Nah, gitu loh, harus dikembangkan. Akhirnya gudang tadi dijadikan kebun agroponik tadi sekalian dia bisa jualan. Oke. Ya, tadinya jadi tempat simpan, sekarang jadi itu salah satunya gitu. Ya, ide cemerlang. Anda yang punya gudang anggur bisa diterapkan idenya ya. Betul.
Kalau bisnisnya Bapak sendiri mau buka bisnis baru kah? Kenapa? Nanti dulu. Masih di seputar properti karena beliau memang nggak tahu. Kalau properti itu sambil tutup mata aja sudah tahu Pak ya? Ya enggak gitulah. Karena beliau berpengalaman di situ. Oke, ada Ibu Gunawan di Porong yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Joseph. Mohon doa Pak untuk kesembuhan yang sempurna supaya saya bisa berjalan kembali. Semua kelemahan tubuh disembuhkan dengan sempurna Pak. Terima kasih untuk doanya. Tuhan memberkati. Ya, nanti akan didoakan di akhir program ya. Okay. Berikutnya ada Bapak Hans yang bergabung. Tuhan mengatakan berbahagialah bagi yang percaya tanpa melihat. Dalam kondisi kayak gini Pak, bagaimana kita bisa percaya pertolongannya sementara semua jalan sudah tertutup? Semua jalan sudah tertutup. Iya. Tadi di awal kita udah ngobrol-ngobrol ya. Ya. Semua jalan sudah tertutup. Kelihatannya. Menurut siapa? Ya tadi ya. Saya melihat ya kembali lagi di saat seperti ini kita bagaimana kita mindset, bagaimana kita menanggapi dan mensikapi situasi ini tergantung dari kita. Ya, jadi kalau di depan dikatakan misalkan ini, wih, mendung mau hujan, nah, misalkan ya, bisa bingung, wah nanti gimana ini? Tapi kalau kita nyikapi, enak dingin, ya, nggak panas gitu ya? Kita bisa ngeteh, bisa ngopi, bisa ini. Itu hal yang sama bisa diinterpretasikan ke beberapa kondisi yang membuat kondisi kita, tadi saya katakan, gimana kita bisa membawa ke ketenangan itu. Nah kalau kita wis ngeblok, aku khawatir takut ini seperti ini, terus dikaitkan lagi ya, maaf saya bukan ini gitu ya, mungkin konteksnya nggak beda gitu ya. Semua kalau itu katakan berbahagialah orang tidak melihat, saya tidak melihat 1 jam lagi ke depan. Gitu ya, betul ya, nggak usah jauh-jauh, 5 menit lagi saya nggak tahu gitu. 1 menit ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita percaya Tuhan besertaku, jadi Immanuel, ya kan, yang terbaik yang menurut Tuhan itu sudah diberikan kepada saya. Seperti itu. Ya. Kembali lagi sikapnya Pak. Jadi sikap kita ini sudah dikatakan new normal. Kalau orang sini mengatakan new normal, kemudian banyak hal yang berbeda. Tadi yang saya kesini yang biasanya nggak secepat ini menjadi lebih cepat, betul ya? Yang tadinya nggak pernah diberangos pakai masker, betul. Di foto lagi tadi buat bukti. Nah, ya ini hal bagaimana kita mensikapi gitu ya? Kita bisa fun nggak seperti itu, ya? Mungkin ya bukan fun terus gitu ya, tapi kita dengan itu kita akan banyak hal-hal baru yang kita bisa peroleh, gitu. Jadi nggak fokusnya ke masalah terus. Coba ambil nafas, kemudian coba mulai tenangkan, bertanya sama diri kita sendiri, kenapa kamu ini kok seperti ini, kenapa kok kamu takut, apa yang kamu ini, saya mudah-mudahan ini bisa menjawab ini. Iya. Pak, bagi Pak Han saya asumsikan sebagai pria ya, bagi pria memang ketika pekerjaan itu sepertinya buntu, itu sepertinya kiamat Pak ya. Makanya tadi di akhir daripada firman Tuhan ini luar biasa, ya kan? Tuhan Yesus sudah nyebutin, jangan istilah kalau di sini, kalau kamu mengaitkan hati pikiran kita cuma hanya di tadi pekerjaan ini, bisa-bisa pikirannya cuma kiamat. Betul, itu tidak salah. Karena dari kecil sudah ditrain, apalagi laki, kamu harus jadi orang sukses, kamu jadi seorang kepala keluarga, kamu menghidupi anak istri. Pertanyaan saya, statement itu dibuat oleh siapa? Tujuan statement itu ada untuk apa? Tapi mancep di kita, aku harus berhasil terus sampai capek dia menjadi aduh, aku kalau enggak gini, betul kan? Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang kita duduk tenang, kita pikir, iya yo, tujuan orang tua kita memberikan ini adalah supaya kita menjadi baik, ya toh. Tapi apakah kalau kita tidak ada pekerjaan dalam tanda kutip, misalkan sebagai pekerja, apakah kalau kita tidak mempunyai mobil itu dianggap tidak sukses? Ya, tergantung dari perspektifnya kita, gitu loh. Tapi bukan berarti terus kita ya wis nerima lah mas gini, enggak, kita berusaha, tapi target-target itu atau keadaan itu kita harus bisa menata, kemudian kita ada progres. Oke, saya harus ada target untuk bisa lebih baik, ya, lebih maju lagi.
gimana caranya, gimana kapasitas kita sampai di sana, enggak. Seperti itu. Oke. Pak Hans, perlu diketahui bahwa tidak semua jalan sudah tertutup ya? Enggak. Tidak. Itu kenyataan ya. Jadi Pak Hans masih bisa berkarya di bidang apapun. Tanya Tuhan, mungkin ditutup di bidangnya ini, Tuhan pasti buka yang lain. Ya, gitu. Itu pasti. Iya. Pasti. Kalau satu pintu ditutup, pasti ada pintu lain yang dibukakan. Percayalah itu Pak Hans. Baik, itu juga berlaku buat semua kekasih Tuhan yang merasa bahwa dunia sudah berakhir ya dengan semuanya ini. Tidak bisa berakhir. Hal yang kecil aja hal yang kecil aja tidak ada alasan kita untuk khawatir dan takut. Ya, tetap semangat Pak Hans dan kekasih Tuhan yang mungkin sedang buntu begitu ya rasanya, sudah gak bisa apa-apa gitu. Benar. Ya. Jangan dipikir kami yang bicara ini juga nggak ada masalah, tetap ada masalah. Harus ada. Itu bikin kita tetap hidup Pak ya. Betul. Pisau itu akan tahu kalau tajam bukan hanya cuma diseleb aja pada saat dia digunakan. Nah, betul. Itu. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab Pak. Oke, ada Bapak Jaka yang bergabung. Perbuatan baik merupakan wujud syukur dan salah satu bukti jika Tuhan selamatkan. Bagaimana dengan pendapat seperti ini, Pak? Oke, firman Tuhan katakan perbuatan baik kita menurut kita itu seperti ini ya, kain kotor ya, bahkan kalau arti pembalut seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Berbuatlah baik selalu seperti itu, tapi pertimbangan Tuhanlah yang bukan kita lihat baik buruk ini dan sebagainya. Karakter Kristus ada di dalam kita, otomatis kita akan berbuat baik. Saya kira itu ya. Kita nggak lihat harus berbuat ini, lain konteksnya gitu. Iya. Jadi perbuatan baik kita juga bukan untuk narik simpatinya Tuhan, bukan ya? Nah. Karena Tuhan sudah baik sama kita, harus berbuat baik. Berikutnya Pak, ada Ibu H yang bergabung. Saya berterima kasih untuk perbincangan pagi hari ini Pak. Saya ini lagi goncang karena adik-adik saya menjual milik saya, padahal anaknya saya sekolahkan, saya biayai. Saya harus bagaimana ya Pak situasi seperti sekarang ini? Oke. Memang case-nya ini agak kurang lengkap juga ya. Saya nggak tahu apa yang dijual, kemudian kondisi ibu juga bagaimana, dan kalaupun misalkan itu properti sampai dijual, kalau ini saya konteksnya properti ya, properti dijual itu karena bidangnya beliau properti ya, tidak semudah itu gitu ya. Menjual harus tahu pemiliknya siapa, kemudian harus tanda tangan dan sebagainya. Tapi saya asumsikan adalah sesuatu yang berharga dari ibu ini, istilahnya kalau bahasa sehari-harinya, kok nggak tahu terima kasih sih, kamu tak iniin kok jawab seperti itu. Kembali lagi persis seperti yang sebelumnya, saat fokus kita kepada masalah, kita akan terus menjadi beban masalah ya. Tapi mulai fokuskan kepada yang lain. Tapi ini sebagai satu pelajaran. Kenapa seperti itu? Ya, jangan self pity. Jadi jangan terus mengasihani diri sendiri. Gini ya apa gini, untuk mengharapkan apa yang kita harapkan dari manusia itu akan mengecewakan. Ya, tapi apa yang kita mohonkan sama Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Ya, karena apa yang kita tabur, firman Tuhan katakan kan, kalau kamu mau dikasih Tuhan, kasihanilah kalau kamu mau dikasih sama yang lain sesama, kasih yang sesama, berikan equal gitu loh. Lakukan apa yang ingin orang lain perbuat kepada kamu. Ya. Itu kaidah emas ya, kalau Anda pengen orang lain baik sama Anda, ya baiklah sama orang. Gitu. Nanti tanpa kita sadari kita tidak mengharapkan itu. Itu sebenarnya yang sudah yang kalau tanpa kita sadari kita melakukan baik. Gak perlu Bu Anu. Ini sudah jadi satu habit, kebiasaan habit. Ini kita bukan lupa, tapi seperti Kajah tadi kita udah ini anuku dia hanya ucapan syukur aja yang bisa kita ucapkan. Oke. Pak, seringkali di bincang pagi ini
narasumber membahas tentang kondisi-kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, pandemi ini, dan ternyata banyak memang orang yang sedang khawatir, cemas tentang kehidupan perekonomian, kesehatannya juga begitu. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kekasih Tuhan yang mungkin hari-hari ini karena khawatir tuh orang ngomong-ngomong apa aja itu tuh sepertinya lewat gitu loh, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita dengan gampang ngomong bahwa COVID ini tidak berdampak atau tidak mempengaruhi kita. Sangat berdampak dan sangat mempengaruhi kita. Ya, itu fakta ya. Ya, dan kembali lagi bahwa kita ini sekarang di dalam faktanya juga handphone, smartphone itu adalah bukan hal yang baru dan itu sudah menjadi satu bagian daripada kehidupan kita. Cuma satu hal yang saya bisa berikan di sini adalah bagaimana kita ini mengontrol atau bagaimana kita ini yang bisa mengatur sikap dari kita sendiri. Itu yang utama dan yang penting. Kalau kita mengizinkan berita hoax dan negatif masuk ke kita, maka terjadilah seperti itu. Tapi kalau kita hanya melihat sebagai informasi dan bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berguna, mana yang tidak berguna, ya itu yang nanti akan kita terima juga. Jadi kembali lagi, saring informasi, saring semua hal-hal yang baik. Kan di Filipi pernah dikatakan gitu ya, semua yang baik yang dengar itu gitu loh. Jadi penerapan firman Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita itu nyata gitu loh. Ya. Pikirkan, perkatakan yang baik begitu ya. Enak didengar. Nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah ngomel-ngomel ya. Iya. Itu kelihatannya sepele loh, tapi pengaruh buat jiwa kita, Pak. Ya jangan mau. Jangan mau dipengaruhi. Baik, Pak Joseph, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, jadi kesimpulannya semua, apapun yang terjadi di dunia saat ini, kita semua mengalami ya. Dan satu hal, kita kembali lagi bahwa kolaborasi atau hubungan intim kita dengan Tuhan itu bukan tidak atau sesuatu yang baru, tapi itu sudah keharusan dan kepastian. Di mana kita intim dengan Tuhan, maka ada ketenangan, kedamaian dan banyak hal besar yang kita bisa dapat peroleh di dalam Tuhan dalam menghadapi kondisi new normal seperti ini. Yuk kita doa ya. Tadi juga ada yang minta didoakan kesembuhannya ya. Yuk kita doa semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau baik. Kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini, berbincang-bincang mengenai kebesaran-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya dan yakin bahwa semua ini bisa berubah, semua ini bisa terjadi hal baru. Tapi kami percaya bahwa janji firman-Mu itu ya dan amin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sepakat pada pagi hari ini untuk ibu yang mengalami tidak kesempurnaan atau sakit di kakinya. Kami tahu bahwa semua itu asalnya daripada Engkau. Bahkan dalam firman-Mu dikatakan bahwa hal yang kecil aja kalau kita tidak bisa buat, ngapain kok kita bisa khawatir. Tapi kami percaya Tuhan, kami kembalikan bahwa semua itu dari Tuhan. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada terobosan, ada hal yang baru yang Tuhan berikan kepada ibu yang saat ini mengalami sakit di kakinya. Kami tidak tahu persis Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang mengasihi Tuhan, dan Engkau menjamah secara pribadi ibu ini, sehingga pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami juga berdoa untuk semua daripada kami tanpa kecuali Tuhan. Biar Tuhan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Dan kami juga belajar untuk tidak takut, tidak khawatir, dan tidak mata kami memandang kepada apa yang diberikan dunia. Tapi biarlah mata kami memandang kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan Engkau sudah membukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Radio Sangkakala ini Tuhan, dalam masa seperti ini, masa yang baru ini, biarlah tetap menjadi corong Tuhan sendiri, menyiarkan berita baik kepada semua
banyak jiwa-jiwa yang letih lesu, yang haus akan Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, di saat seperti ini banyak yang mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, pada saat kami siaran ini, pada saat kami membicarakan firman Tuhan, biarlah ini tidak sia-sia, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Terima kasih Tuhan, atas semuanya ini, biar Tuhan sempurnakan semua staf penyiar yang ada di sini, semuanya Tuhan yang sempurnakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Joseph, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati, Pak. Tuhan berkati juga. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mungkin yang Anda lihat hari-hari ini tidak ada yang baik, tetapi percayalah, firman Tuhan menjamin bahwa hidup Anda dan saya itu aman dalam kendali tangan Tuhan. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tentang makan, minum, pakai. Selama kita mau berusaha, Tuhan pasti akan buka jalan. Masih ada jalan yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Kalau mungkin hari ini ada satu jalan yang ditutup, pasti ada banyak jalan lain yang dibukakan bagi kekasih Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. God bless you all.